Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 2 teks pidato persuasif. Subbab yang akan dibahas yaitu menyusun teks pidato persuasif. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks pidato persuasif ada 4 langkah. Di antaranya yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, memahami audiens dan tujuan pidato. Yang ketiga, menentukan durasi atau perkiraan waktu berpidato. Dan yang keempat, menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Berikut Miss berikan penjelasan dari tiap langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema atau pokok pidato. Pada tahap ini, penulis menentukan tema atau pokok pidato yang ingin disampaikan. Tema pidato bisa disesuaikan dengan tema acara yang sedang diselenggarakan. Misal, di sini situasinya saat momen HUT RI, maka temanya berupa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Atau yang kedua, menghargai jasa para pahlawan, dan lain-lain. Jadi tema itu sangat banyak ya, bisa disesuaikan pada peringatan atau momen-momen tertentu yang dimana kita ingin melakukan pidato. Langkah yang kedua yaitu memahami audiens dan tujuan pidato. Terbagi menjadi 2 langkah. Yang pertama, tahap ini penulis dapat memahami audiens dan menyesuaikan bahasa yang digunakan saat berpidato. Jadi, ketika kita menyusun pidato, pembicara memahami dulu audiensnya, kira-kira siapa yang akan hadir ketika pidato nanti disampaikan. Karena dengan mengetahui dan memahami audiens tersebut, pembicara bisa menyesuaikan juga bahasa yang digunakan dalam berpidatonya. Misal, jika audiensnya berasal dari anak usia sekolah, maka pembicara bisa menggunakan bahasa yang santai, sederhana, dan mudah dipahami. Sedangkan, jika audiensnya orang dewasa, maka bahasa yang digunakan pun berbeda. Bisa saja menggunakan bahasa yang formal dan bisa menggunakan kosakata-kosakata ilmiah. Berikutnya, menentukan tujuan pidato. Pada tahap ini, penulis dapat menentukan tujuannya ingin mengajak audiens untuk melakukan hal apa. Tahap ini artinya seorang pembicara bisa menentukan tujuan berpidatonya, ingin mengajak audiensnya untuk melakukan hal apa. Misal, tema tadi tentang mempertahankan kemerdekaan, maka pembicara bisa mengajak untuk melakukan hal-hal apa saja yang bisa mempertahankan kemerdekaan. Itulah langkah untuk menentukan tujuan berpidato. Langkah yang ketiga yaitu menentukan durasi atau perkiraan waktu berpidato. Tahap ini penulis menentukan waktu yang digunakan saat berpidato. Dari sini pembicara sudah memperkirakan hal-hal apa yang ingin disampaikan saat berpidato. Misal, ketika kita ingin menentukan waktu berpidato selama 15 menit, maka dari 15 menit itu, pembicara sudah memperkirakan apa saja sih yang ingin disampaikan dalam waktu tersebut. Sehingga waktunya bisa cukup dan apa yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan lengkap. Langkah yang terakhir dalam menyusun pidato yaitu menyusun dan mengembangkan kerangka pidato. Pada tahap ini, penulis menyusun bagian-bagian pidato. Di antaranya, penulis menyusun bagian pembuka, isi pidato, dan penutup. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur pada teks pidato persuasif.
Kita ingat kembali kerangkanya. Yang pertama, pembuka terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan latar belakang masalah. Yang kedua, isi berupa hal-hal pokok yang bersifat persuasif, dan penutup berupa simpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, itulah kerangka yang dikembangkan dalam menyusun teks pidato persuasif atau langkah yang terakhir. Alhamdulillah, demikian pembahasan kali ini mengenai materi menyusun teks pidato persuasif. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.